Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bicara tentang gereja, ada sebuah buku yang berjudul No Perfect People Alone. Orang sempurna dilarang masuk, Bapak Ibu. Ya, buku ini menceritakan tentang bagaimana orang-orang Kristen sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak sempurna. Ya. Kita tahu semua bahwa bukan hanya orang Kristen, sesungguhnya semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan itu artinya semua manusia sesungguhnya sudah tidak sempurna di hadapan Tuhan. Ya, udah cacat, udah total depravity, kalau Calvin bilang kerusakan total begitu. Nah, pertanyaannya, jika gereja hanya berisi orang-orang yang sempurna, maka jawabannya adalah gereja akan menjadi kosong dan sepi. Ya, gereja akan menjadi kosong dan sepi. Ini sebuah fakta yang tidak bisa kita elakkan, Bapak Ibu. Kita tahu itu, semua kita tidak sempurna, termasuk saya, begitu. Nah, namun banyak dari kita kadangkala sulit menerima fakta tersebut, Bapak Ibu. Fakta bahwa gereja berisi orang-orang yang tidak sempurna. Kita sulit menerima hal tersebut. Maka tidak heran pernah saya tahu orang yang berkata seperti ini, saya sekarang tidak mau ke gereja lagi. Kenapa? Saya kecewa sama orang-orang yang ada di gereja. Kecewa, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita tahu tokoh ternama dunia Mahatma Gandhi, beliau pernah melontarkan sebuah ucapan, saya percaya Kristus Anda, tetapi saya tidak percaya orang-orang Kristen Anda. Nah, ini sungguh menyedihkan kan kalau kita mendengar hal-hal seperti ini begitu. Ada orang tua juga yang saya tahu pernah ngobrol sama saya, dia berkata seperti ini, Bapak Ibu, saya tidak izinkan anak saya ke gereja. Ngapa? Saya tahu persis orang-orang gereja itu kayak apa. Mereka tidak lebih dari orang-orang munafik. Mendengar hal seperti ini kan rasanya kita sedih begitu ya Bapak Ibu. Ketika kita memasuki sebuah gereja yang baru tentu saja, tentu kita akan merasa wah keren ya disambut gerejanya, bagus ramah-ramah orangnya kayak malaikat semua begitu. Tetapi tidak bisa kita pungkiri semakin lama kita berada bersama dengan komunitas sebuah gereja pasti ada konflik di dalamnya. Pasti ada sesuatu yang membuat kita akhirnya merasa kecewa begitu loh. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan itu telah merusakkan segalanya begitu. Namun, pertanyaannya bagi kita, kalau kita berpikir bahwa orang-orang Kristen gak ada bedanya dengan orang-orang yang lain, terus pertanyaannya bagi kita, perbedaannya apa? Sama aja dong, kita gak ada bedanya dengan orang-orang yang ada di luar sana yang notabene tidak percaya kepada Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau katakan, sesungguhnya yang membedakan kita dengan mereka adalah identitas dan peran kita. Apa Bapak Ibu? Identitas dan peran kita. Kita akan belajar dari ayat yang tadi kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Dalam bagian sebelumnya kalau kita memperhatikan ayat 4 sampai ayat yang ke-8, kita sudah melihat perbedaan antara orang-orang Kristen dan mereka yang menolak Kristus. Perbedaan ini kemudian bagi kita yang percaya kepada Kristus, Kristus itu adalah batu penjuru. Sementara bagi mereka dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, Kristus itu adalah batu sandungan Bapak Ibu. Ini yang membedakan. Terus kemudian perbedaan ini masih dilanjutkan dan ditekankan oleh Petrus di ayat yang ke-9 dan ke-10 dengan sebuah kata tetapi perbandingan Bapak Ibu. Dikatakan di situ tetapi kamulah. Artinya kalian atau kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus itu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
dan umat kepunyaan Allah sendiri. Tentu saja ketika surat ini dituliskan kepada jemaat yang mendengar waktu itu, mereka adalah jemaat yang minoritas di tengah masyarakat yang tentu menolak kepada Kristus. Tentu Petrus menegaskan dengan jelas kepada mereka, yuk tunjukkan bahwa kalian itu berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Maka tidak heran kalau di pasal 2 ayat yang pertama, Petrus mengatakan seperti ini. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini sebuah pesan yang sangat tegas yang ingin Petrus nyatakan kepada jemaat atau pendengar pada waktu itu, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang identitas dan peran merupakan pembeda antara kita yang percaya kepada Kristus dan orang-orang yang ada di luar sana, maka pertanyaannya adalah, bagaimana identitas kita yang baru itu sesungguhnya di dalam Kristus? Artinya, seperti apa sih identitas kita yang baru di dalam Kristus itu? Dan pertanyaan kedua yang akan kita jawab bersama nanti adalah, peranan apa yang seharusnya kita mainkan sesuai dengan identitas tersebut? Maksudnya kalau kita memiliki identitas yang seperti itu, lalu kemudian kita mesti bagaimana? Kita mesti seperti apa? Bapak Ibu, tadi saya sudah mengatakan kepada kita semua bahwa identitas kita membedakan diri kita dengan orang lain yang ada di luar sana yang belum percaya kepada Kristus. Ya. Di dalam ayat 9a tadi juga saya sudah bacakan, di situ dituliskan dengan jelas, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Semua sebutan di ayat ini sebenarnya dahulu ditunjukkan kepada umat Allah di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu. Sama seperti umat Allah dahulu harus hidup berbeda dengan bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka, demikian pula kita perlu menunjukkan keunikan identitas kita melalui gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Maka Petrus dengan tandas sekali menyatakan, siapa sih kita? Apa sih jati diri kita? Apa sih identitas kita? Yang pertama, Petrus mengatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Bapak Ibu, berbicara tentang bangsa yang terpilih, kata yang dipakai itu lebih sebenarnya memiliki pengertian bangsa dalam arti biologis. Kalau kita tahu bangsa Yahudi begitu ya, mereka adalah keturunan orang Yahudi dalam arti biologis. Tetapi ketika Petrus menuliskan hal ini, itu juga memiliki pengertian yang tidak jauh, bahwa sesungguhnya orang percaya atau orang Kristen, mereka secara kelahiran telah dilahirkan kembali di dalam Kristus dan firman-Nya. Maka sebutan ini pun pantas ditunjukkan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Itu artinya setiap kita yang telah dilahirkan kembali oleh Kristus dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita pun adalah bagian dari bangsa yang terpilih tersebut. Yang kedua, kata yang dipakai adalah imamat yang rajani. Ini sangat unik, Bapak Ibu. Dan ini hanya kita temukan di dalam perjanjian baru, ya. Perjanjian lama membedakan antara imamat dan rajani, tetapi di dalam perjanjian baru, imamat dan rajani dijadikan satu, Bapak Ibu. Kalau kita paham, imam itu adalah keturunan Harun, ya. Mereka yang berasal dari keturunan Harun itu disebut sebagai imam. Tetapi raja tidak berasal dari keturunan Harun.
Dan raja tidak boleh memiliki peran sebagai imam. Maka tidak salah kalau kemudian ketika kita tahu kisah tentang Saul yang sebagai raja terus mau memerankan dirinya sebagai seorang imam, Tuhan hukum. Tuhan hukum. Tetapi kita tidak. Di dalam perjanjian baru Petrus menegaskan kita adalah imamat yang rajani. Artinya di dalam keimaman kita ada sebuah kemuliaan dari seorang raja. Kok bisa ya? Bisa. Karena Kristus yang telah menyatakan diri dan mengorbankan dirinya untuk menjadikan kita sebuah imamat yang rajani. Dengan kata lain, sesungguhnya tanpa Kristus, saudara dan saya tidak akan pernah bisa untuk disebut sebagai imamat yang rajani. Dan yang ketiga, di situ dituliskan bangsa yang kudus. Kita tahu gereja itu eklesia, artinya dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari apa? Dari kondisi hidup yang penuh dengan dosa. Kita dikeluarkan, dipanggil keluar, dan kemudian kita diutus untuk berada di tengah-tengah dunia. Rekan-rekan, tidak dapat kita pungkiri bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus ini kemudian menuntut setiap kita, termasuk saya dan saudara, untuk juga menghidupi arti kekudusan dan standar kekudusan Allah yang seharusnya menjadi bagian dari umat yang telah dipilihnya. Maka tidak heran Petrus mengingatkan identitas kepada jemaat yang ada pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa kamulah bangsa yang kudus. Dan yang keempat, ini yang juga merupakan hal yang penting Bapak Ibu. Dikatakan kamulah umat kepunyaan Allah. Artinya Bapak Ibu, sesungguhnya jemaat atau setiap orang yang percaya kepada Kristus, mereka adalah milik daripada Kristus. Kenapa kok disebut milik Bapak Ibu? Sesungguhnya setiap kita manusia berdosa tadi yang saya katakan, kita itu sudah hidup dan diperhamba oleh dosa. Dan untuk menjadikan kita menjadi umat kepunyaannya, Allah harus mengorbankan dirinya, yaitu mencucurkan darahnya bagi setiap kita manusia berdosa itu. Maka Bapak Ibu, saya mau katakan, untuk memiliki kita itu Allah bukan gampangan terus kemudian mengambil kita seperti itu, tidak. Allah sendiri yang harus turun ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka Bapak Ibu, saya katakan kepada kita, gereja adalah kawanan domba Allah yang diperoleh dengan darahnya sendiri. Gereja, saudara dan saya, itu adalah kawanan domba Allah yang diperoleh dengan darahnya sendiri. Bukan dengan emas, perak, permata atau apapun, tidak. Ya, kita diperoleh dengan darahnya sendiri. Kalau kita memahami bahwa kok sampai begitunya ya, Tuhan itu mengorbankan dirinya, terus kemudian melakukan sesuatu yang sungguh luar biasa sekali. Lantas apakah kita sebagai umat atau bangsa pilihannya meresponi hal itu? Kita menjalani hidup kita dengan biasa-biasa aja. Dan untuk melakukan hal ini, Tuhan kemudian juga bukan berpikir bahwa oke, kamu aku selamatkan ya, terus kemudian kamu enak-enakan aja lah, menjalani hidup happy-happy aja, begitu? Tidak. Petrus mengingatkan jemaatnya, kemudian di ayat yang ke-9 bagian B, ada peran, ada tanggung jawab, ada sesuatu yang perlu kita lakukan,
yang perlu kita kerjakan Bapak Ibu. Apa di situ dituliskan? Yaitu supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi ada sebuah peran yang harus kita hidupi. Bukan seenaknya kemudian kita mengenakan identitas sebagai sebuah aksesoris. Tidak. Oh, aku orang Kristen kok. Pakai kalung salib, pakai anting salib, terus apapun ditunjukkan bahwa kita ini identitasnya Kristen. Bukan sekedar sebuah aksesoris. Bukan. Tetapi ada peran yang sungguh besar yang Allah inginkan untuk kita juga kerjakan, Bapak Ibu. Apa itu? Yang tadi disebutkan adalah kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Perbuatan Allah yang besar, Bapak Ibu. Ya. Dan tidak lain dan tidak bukan, ini semua tujuannya untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kemuliaan kita. Bukan untuk kesenangan kita. Jadi jangan kita kemudian memegahkan diri dan kemudian kita berkata, aku udah percaya Kristus kok. Aku udah selamat kok, ngapain lagi aku? Tidak, Bapak Ibu. Allah memiliki agenda ilahi dan tujuan yang besar ketika memanggil kita menjadi umat kepunyaannya itu, yaitu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar untuk kemuliaan Allah. Melalui apa sebenarnya? Sebelum saya fokus membahas perbuatan Allah, apa itu maksudnya perbuatan Allah? Saya akan membahas tulisan Petrus yang berkaitan dengan kemuliaan Allah itu. Kemuliaan Allah itu bisa kita tunjukkan melalui kesalehan hidup kita. Di mana kita menjalani hidup kita dengan baik, dengan moral yang baik, kejujuran, integritas dan lain sebagainya. Itu bisa kita tunjukkan melalui hal itu. Dengan takut akan Tuhan, kita menghidupi arti semuanya itu di dalam kehidupan kita. Itu sebagai sebuah wujud dari sebuah kesalehan. Bagaimana kita mengasihi orang, itu wujud dari sebuah kesalehan. Di lain itu, kemuliaan Allah itu bisa kita tunjukkan dengan sebuah pelayanan, Bapak Ibu. Sebuah pelayanan yang seringkali saya katakan bukan hanya ketika kita berada di mimbar, main musik atau dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan di dalam pelayanan kita begitu. Termasuk kalau kita tahu Pak Cahyadi ini adalah seorang penerjemah dari Alkitab ya, dalam berbagai bahasa. Beliau konsultannya ya. Nah, ini salah satu pelayanan yang bisa kita pilih. Mungkin dari antara kita mungkin ke depannya bermimpi, wah nanti ke depan saya mau jadi penerjemah Alkitab. Boleh, ya sekalian saya promosikan, siapa tahu ada generasi penerusnya. Bisa begitu loh. Dan hal yang lain kita bisa lakukan begitu. Jadi tidak terpatok kepada ketika kita khotbah di mimbar atau main musik, itu yang kita sebut sebagai pelayanan. Tidak. Ketika kita berdoa bagi orang lain, ketika kita mengunjungi orang lain dan kita memberikan kekuatan kepada mereka, mendoakan, menghibur, menguatkan, mendorong ketika mereka sedang lemah, itu juga bagian dari sebuah pelayanan. Dan inilah juga yang bisa kita pakai untuk kita memuliakan Dia, begitu loh. Ya. Selain itu Petrus juga menuliskan penderitaan kita sebagai orang benar itu juga bagian dari cara kita memuliakan Tuhan. Bapak Ibu dan rekan-rekan, kita gak sampai pada tahap penderitaan kita sebagai orang benar, gak nyampe. Kalau Petrus memang iya, sampai dia harus mempertahankan imannya, mati sampai disalib terbalik begitu kan. Kita kan gak sampai begitunya, begitu ya. Nah, tetapi saya pikir di dalam kita mengiring Tuhan tentu tidak mudah. Dan ketika kita menjalani
naik turun kehidupan itu, maka kita harus tetap bertahan supaya kita memuliakan Dia senantiasa. Rekan-rekan, ketika saya kuliah di saat waktu itu, masih ada teman-teman yang dari China ya, sempat ketemu Coach Hayadi berapa waktu aja begitu. Nah, di China itu, kalian tidak bisa sembarangan membawa Alkitab masuk, ya kan? Mereka ketika kuliah bersama dengan kami, maksudnya kuliahnya bagian Mandarin ya, bukan sama kita yang Indonesia begitu. Setiap hari yang dilakukan mereka apa? Membaca Alkitab. Kita lagi tidur nih, jam istirahat tidur, mereka enggak loh. Baca Alkitab, cang cing cong cing 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 wang cing cing wang cing cing cong cing 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 cing. Di ruang doa membaca Alkitab setiap hari dilakukannya. Saya lama-lama saya berpikirkan, wih, ini anak rajin-rajin bener sih bacain Alkitab. Saya sebelumnya nggak paham kenapa mereka melakukan itu begitu. Sempat suatu kali saya bertanya, ya tentu dengan bahasa apa monyet, nggak ngerti bahasa Mandarin. Jadi mereka melakukan itu semua karena mereka menghafal isi Alkitab. Wow, isi Alkitab ini dihafalin loh. Karena mereka tahu kalau mereka balik ke China ini nggak bisa dibawa. Jadi dihafalin, dibaca setiap hari. Mereka sampai segitunya loh. Kita kan enggak kan? Iya toh? Tapi justru karena enggak itu kadang baca Alkitab malesnya minta ampun. Bener enggak? Nah coba kita pikirkan bersama. Sebuah pelayanan yang bisa memuliakan Tuhan. Sebuah hidup yang kita pakai untuk mendisiplin diri kita. Kita memuliakan Tuhan. Itu yang seharusnya kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu bahwa kita memiliki identitas sebagai umat kepunyaan Allah, umat milik daripada Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih, saya kembali kepada bagian ini ya, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Nah, perbuatan yang besar dari Allah itu banyak Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, ya kan? Ketika Tuhan memberikan makan kepada 5.000 orang, ya. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat yang lain. Tetapi menarik kalau kita perhatikan di sini, justru Petrus tidak menyebutkan itu semua. Wow. Dia tidak menyebutkan itu semua. Yang dikatakan di dalam bagian selanjutnya adalah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini adalah sebuah mukjizat yang luar biasa. Lebih dari mukjizat-mukjizat Tuhan yang lain. Dan inilah satu-satunya mukjizat yang hanya Allah yang bisa mengerjakannya. Kalau bicara tentang materi kekayaan, iblis pun bisa, ya, menyembuhkan orang. Iblis pun bisa meniru. Tetapi memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, yang seperti ini, tidak ada satu pribadi pun yang dapat mengikuti atau menirunya. Karya keselamatan yang telah menjadikan kita menjadi umatnya. Itulah mukjizat yang terbesar di dalam seluruh kehidupan kita. Tidak ada mukjizat yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbeda, boleh slide berikutnya, dengan para pengkhotbah modern yang menempatkan mukjizat dan berkat materi sebagai fokus pemberitaan. Hati-hati, kita sebagai umat kepunyaan Allah, jangan sampai kita terdistrak fokus kita. Ya, Petrus memilih menekankan keselamatan rohani kita sebagai fokus dari pemberitaannya. Ini yang harus juga kita teladani di dalam
kehidupan kita. Rekan-rekan yang terkasih, untuk menjadikan kita sebagai umat kepunyaannya, Allah telah mengorbankan dirinya. Allah telah mengorbankan dirinya. Gak main-main. Harga yang dibayar itu cukup besar sekali. Supaya kita mampu memberitakan perbuatannya yang besar bagi dunia. Tolong, mari, saya mengajak kita untuk tidak main-main dengan hal ini. Ya, perbuatan-perbuatannya ini yang harus kita beritakan kepada orang-orang siapapun yang kita temui. Ya, gereja dipanggil untuk itu. Gereja dipanggil untuk memberitakan perbuatan yang besar ini kepada semua orang-orang yang ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, suatu ketika ada seorang jemaat baru yang kemudian dia sudah beberapa minggu bergereja dan bertanya, hati saya digelisahkan untuk terlibat di dalam pelayanan. Saya rindu sekali melayani Tuhan. Apakah yang bisa saya lakukan, Pak Pendeta, supaya saya bisa terlibat di dalam pelayanan? Maka yang ada di benak kita, seringkali kita berpikir, oh, kamu bisa jadi penyambut tamu, kamu bisa menjadi bagian multimedia atau pemain musik, talentamu apa, yuk pakai itu. Tetapi seringkali kita lupa ada bagian pemberitaan yang sangat penting atau pelayanan yang sangat penting untuk dikerjakan oleh semua kita, yaitu memberitakan karya keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka sang pendeta itu dengan bijak berkata seperti ini, nak, di sebelah sana itu ada seorang yang sedang bergumul dengan imannya. Dia sedang depresi karena istrinya meninggal dan kehidupannya penuh dengan masalah. Bisa tidak seminggu 2 kali atau 3 kali kamu datang ketemu dengan dia, ajak ngobrol, ajak baca firman Tuhan, terus kemudian doakan. Dan kemudian itulah yang dilakukan oleh jemaat yang baru itu. Ini adalah bagian dari salah satu kita melibatkan jemaat untuk melayani Tuhan. Jadi bukan selalu berbicara tentang hal-hal yang kelihatan yang ada di depan kita, tidak. Suatu kali juga ada seorang nenek, Bapak Ibu. Namanya nenek, udah sepuh, tentu dia sudah tidak bisa berbuat banyak, ya kan? Dia berkata seperti ini, hati saya juga tergerak sekali untuk terlibat di dalam pelayanan. Apa yang bisa saya lakukan? Kemudian sang pendeta itu berkata kepada sang nenek, Nek, saya mau doain nenek supaya kita tahu sama-sama apa yang Tuhan inginkan untuk nenek kerjakan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Akhirnya sang pendeta itu berdoa kepada sang nenek itu, dan kemudian setelah doa sang nenek diberkati sekali, dan kemudian dia berkata, Pak Pendeta, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Setelah Pak Pendeta mendoakan saya, sekarang saya memiliki kekuatan dan sukacita dari doa itu. Maka setelah pulang dari tempat ini, setiap kali ada orang lain sesama nenek-nenek yang curhat pada saya akan berdoa buat dia. Dan itu yang dilakukan. Setiap kali dia berjumpa dengan siapa, terus ada sesi curhat-curhatan, dia berdoa, menguatkan, mendukung daripada orang-orang yang sedang bergumul dengan masalah ini dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau ini dilakukan oleh semua kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini termasuk saya, ketemu siapapun kita ingat bahwa kita punya peran penting untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar itu. Maka berapa banyak orang yang akhirnya akan mendengar berita luar biasa yang daripada Kristus yang bisa menjadi berkat bagi mereka. Dan sesungguhnya peran kita ada di situ.
Tugas kita ada di situ. Maka dari itu Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih, ketika kita tahu identitas kita siapa, yang tidak lain dan tidak bukan adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, maka kita juga harus tahu peran kita apa untuk memberitakan perbuatan besar dari Allah yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.